Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di channel Cerita Al-Hayah, hidup dan untuk menghidupi. Insya Allah di channel ini akan ada banyak cerita seru dan menarik dari teman-teman semua. Dan kalau teman-teman suka, boleh tolong bantu di like, share, dan juga subscribe channel ini. Dan insya Allah kalau teman-teman punya cerita menarik dan juga yang bagus, boleh share juga di email william.syarif@gmail.com. Insya Allah kita berbagi kebaikan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengen sedikit cerita tentang rezeki yang gak disangka-sangka. Jadi waktu itu tuh tahun 2017 sampai 2022 awal gue tuh sempat kerja di NGO Islam gitu. Dan di sana beberapa tahun terakhir itu gue ngerasa kurang sreg karena kebijakan-kebijakannya yang menurut gue kurang sreg di hati gue gitu. Banyak dari kebijakan-kebijakannya yang menurut gue tuh bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang gue yakini, bahkan seolah-olah memakai ayat-ayat, dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadits untuk mengambil suatu kebijakan yang sepertinya bukan kebijakan yang tepat. Jadi ayat-ayat dan dalil-dalil tadi tuh dijadikan legitimasi untuk mengambil suatu kebijakan sesuai dengan personal interest atau kepentingan para pimpinannya. Dan ketika gue di sana tuh gue berdoa agar dapat diberikan tempat yang lebih baik dari sisi gaji, posisi, dan keberkahannya insya Allah. Alhamdulillah bulan Maret 2002 kemarin gue dapat tempat baru, gue pindah ke tempat baru dan di tempat ini alhamdulillah semua doa-doa gue terjawab. Doa-doa gue ketika gue di NGO Islam itu. Dan nggak berapa lama kemudian ternyata NGO Islam itu kena kasus dan akhirnya ditutup bulan Juli 2022. Jadi gue ngerasa tempat gue yang sekarang ini, agensi gue yang sekarang ini adalah jawaban-jawaban gue di doa-doa gue di masa lalu. Dan alhamdulillah selama gue 1,5 tahun di sini, mungkin nggak sempurna ya, dan pastinya setiap kantor atau setiap apapun aspek kehidupan kita, baik itu pertemanan, keluarga, dunia profesional, pasti ada nggak sempurnanya. Tapi alhamdulillah Allah masih ngasih gue rekan-rekan kerja yang baik-baik. Gue dikasih pas pertama kali gue masuk, gue dikasih buddy itu kayak semacam peer, rekan kerja yang dia itu diberikan amanah untuk membantu kita untuk proses onboarding di kantor barunya. Alhamdulillah buddy gue ini tuh bener-bener yang meskipun beliau non muslim tapi beliau sangat religius dengan agamanya, dan gue melihat sepertinya memang orang-orang yang agamis, orang-orang yang mereka itu menjalankan agamanya terlepas dari apapun agamanya itu, gue melihatnya mereka itu memang secara attitude, secara akhlak itu lebih baik daripada orang-orang pada umumnya. Bahkan to be honest, gue ngerasa non muslim yang religius itu, gue ngerasa lebih ada connection ke mereka daripada muslim yang gak religius. Mungkin agama kita beda, mungkin cara kita beribadah beda, mungkin kita menyebut Tuhan dengan sebutan yang berbeda, tapi gue ngerasa secara spiritualitas, bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam aktivitas kita dan bagaimana kita berserah pada Tuhan atas segala ketetapannya, itu adalah suatu hal yang gue bisa ngerasa relate gitu, suatu hal yang gue ngerasa suatu hal yang bisa gue pahami gitu. Dan sekarang gue juga dikasih bos yang dia juga dulunya tuh ternyata anak pesantren gitu pas SMP SMA. Jadi sekolahnya di sekolah negeri, tapi kalau malam itu dia kayak tinggal di semacam pesantren dan dia ikut pesantrennya itu pas malam hari. Dan beliau juga anak Al-Azhar, masuk ke GIS Al-Azhar itu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, tapi sekarang udah nggak aktif lagi. Dari situ gue ngerasa oh ternyata mungkin ini adalah bentuk kasih sayang Allah dari gue di tempat baru gue di agensi gitu. Karena gue masih diberikan orang-orang baik untuk bekerja bareng, dan gue masih diberikan bos yang juga paham agama untuk sesimpel ngingetin gue sholat atau memahami ketika gue harus beribadah dan sebagainya.
Jadi ya mungkin jawaban dari doa-doa kita itu tidak melulu 100% seperti yang kita harapkan, tidak melulu sesempurna yang kita bayangkan. Tapi ini kan dunia ya, ini bukan surga. Yang namanya dunia itu pasti ada ketidaksempurnaannya. Dan pada akhirnya kita hanya bisa keputusan kita untuk stay atau tidak itu dipengaruhi oleh sejauh mana kita bisa menoleransi semua ketidaksempurnaan yang ada. Dan alhamdulillah bisa dibilang apa yang gue miliki saat ini itu adalah doa-doa dari jawaban gue di masa lalu gitu. Jadi ibrohnya adalah jangan berhenti untuk berdoa, jangan berhenti untuk memiliki niat yang baik untuk hidup yang lebih baik, karena bisa jadi Allah mengabulkan doa kita ketika kita di dunia maupun di akhirat kelak dalam bentuk yang berbeda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.